selamat datang di podcast kita. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang seru banget. Sebelumnya aku Zay selaku host. Di sini kita akan membahas topik gimana sangat relate sekali dengan Gen Z, dan topik itu kayaknya lagi hits banget ya. Karena ini sangat relate dengan Gen Z. Di sini aku sudah ditemani dengan teman-temanku selaku Gen Z juga. Halo, perkenalkan nama aku Aulia. Halo, aku Aulia. Hai, aku Nafinda. Teman-teman, jadi kita akan membahas sebuah topik yang seru banget, yang pastinya relate banget dengan kita ya sebagai Gen Z. Dan sekarang itu pas banget bertepatan dengan Ramadan, dimana setelah ini pastinya ada Hari Raya Idul Fitri yang ya seperti kita tahu itu sangat identik dengan THR, yaitu setelah THR terbitlah surat resign. Waduh, gimana? Soalnya katanya bener nggak sih Gen Z ini setelah dapat THR ini malah cabut atau resign? Itu menurut kalian gimana? Nah itu dia ya. Aku pun agak bingung juga sih, karena aku juga Gen Z dan sebelumnya belum pernah bekerja, jadi aku nggak tahu rasanya kayak gimana gitu. Ya benar. Nah, setelah dicari tahu lebih lanjut, ada berita yang mengatakan bahwa dalam survei yang dilakukan awal Februari 2024, mayoritas dari mereka, mayoritasnya itu 69%, memiliki rencana untuk mengundurkan diri dari kerja, dan 8% diantaranya ingin mengajukan pengunduran diri setelah mendapatkan THR. Wah, banyak banget ya ternyata, sampai 69% loh. Hampir setengahnya ya? Iya, yang bikin kagetku banyak dari mereka di sini tuh belum punya kerjaan baru. Jadi sebelum mereka itu resign, mereka itu belum punya backupan gitu. Apa sih setelah resign ini pekerjaan yang akan mereka kerjakan itu apa, itu belum ada gitu. Ini menunjukkan kalau mereka mendingin kepuasan daripada kepastian. Kira-kira kenapa kok bisa Gen Z senekat itu dalam mengambil keputusan gitu ya? Apa karena mungkin ya salah satu faktornya itu mereka pengen work-life balance mungkin ya? Work-life balance ya teman-teman ya, kayaknya kayak mereka tuh pengen pekerjaan dan kehidupan mereka itu seimbang gitu ya dengan yang apa yang mereka harapkan juga gitu. Setuju banget sih, karena faktor dari lingkungan dan media sosial itu juga mempengaruhi kualitas pekerjaan mereka itu sendiri. Mereka juga lebih sering membandingkan diri mereka sendiri dengan teman-teman seusia mereka yang lebih sukses dibanding mereka sendiri. Jadi kita perlu untuk mencari peluang yang lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa, banyak dari mereka, para Gen Z ini memilih perusahaan yang memiliki nilai yang sama dengan mereka. Menurutku atasan atau pimpinan dari sebuah perusahaan ini juga harus memperhatikan soal ini gitu. Memang sistem dari gaji dan menjadi penilaian utama, namun ada benefit lain yang ternyata juga menjadi perhatian bagi Gen Z gitu. Iya. Mungkin juga ya, kalau menurutku dari sisi perusahaan sendiri tuh mereka juga harus beradaptasi ya dengan kemampuan Gen Z atau skillnya Gen Z dan kebutuhan mereka ya, kebutuhan sumber daya mereka di perusahaan mereka itu. Nah, jadi dari survei yang pernah aku baca, 3 dari 10 Gen Z bekerja itu hanya jangka waktunya itu hanya 1-2 tahun aja. Mereka itu bisa dimaklumi karena Gen Z itu pertama kali bekerja kan. Saat mereka pertama kali bekerja gitu. First time ya. First time. Menurutku nih ya, salah satu faktor pemicu dari resignnya Gen Z adalah ketidakpuasan gaji sih ya, dari yang mereka terima. Oh iya, benar banget. Gaji juga pastinya merupakan hal yang menjadi pertimbangan ya. Tapi mungkin ya, kalau dari sisi perusahaan juga agak ribet juga ya jadi mereka ya. Karena mereka harus menyesuaikan kebutuhan para pekerja mereka, kebutuhan sumber daya mereka yang mereka butuhkan di perusahaannya dengan skill yang dipunyai Gen Z juga pastinya harus balance lah ya, harus seimbang. Mereka butuhnya apa, terus skill yang dipunyai oleh pelamar itu juga apa gitu. Jadi agar sesuai dengan harapan para pelamar, terutama jika pelamarnya itu adalah Gen Z. Bener banget sih, perusahaan perlu bikin lingkungan kerja yang lebih asik dan suportif, karena kita tahu ya kalau Gen Z kalau nggak asik pasti bakalan cepet bosen gitu. Oh iya, harus asik banget ya si Gen Z ya. Terus perusahaan ini harus ngasih kesempatan buat mereka itu bisa berkembang.
dan biar merasa dihargain. Kenapa hal ini bisa menjadi penting? Karena faktor pemicu Gen Z tidak betah itu ada beberapa faktor gitu ya. Di antaranya itu yang aku tahu, yang pertama merasa tidak dihargai, terus beban kerja yang terlalu berlebihan, karir ketidakpastian, jenjang karir, kemudian yang terakhir adalah lingkungan kerja yang tidak nyaman atau toksik. Oke, dari semua tadi faktor-faktor yang bisa menjadi pemicu ini mungkin menurutku kalau ada yang nanya resign ini menjadi jalan keluar nggak sih? Jawabannya itu tentu saja tidak ya teman-teman ya. Walaupun kadang mungkin resign ini bisa menjadi solusi, tapi pastinya masih ada solusi-solusi yang lain yang harus dicoba terlebih dahulu, karena resign ini bukan hanya satu-satunya solusi. Di situ kita juga harus mempertimbangkan banyak sekali pertimbangan, dan kita harus memikirkan gimana jangka jauhnya setelah kita memutuskan hal tersebut kayak gitu sih. Setuju banget sih, karena kita juga harus memikirkan jangka panjang yang akan kita, kalau kita resign kita mau ngapain. Jadi kita harus memikirkan Jangka panjangnya kali ya. Pikiran jangka panjangnya. Setelah itu bagaimana dengan, mungkin menurut aku sendiri, mungkin kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman seperti atasan ataupun teman-teman di sekeliling pekerjaan kita sendiri yang lebih pengalaman lagi tentang dunia kerja ini, sehingga kita bisa mencari solusi yang baik agar tidak melakukan resign ini. Benar sih, benar. Nah, mungkin ya ada solusi lain juga ya. Nanti mungkin mereka mencari proyek yang baru yang sesuai dengan minat bakat mereka di situ, Sesuai passion gitu lah ya bahasanya. Jangan buru-buru banget Gen Z, jangan ya. Oke, tapi gimana sih? Ini gimana caranya agar Gen Z itu semangat buat kerja gitu? Jangan apa-apa tuh resign tuh gimana gitu ya? Apa mungkin Gen Z butuh disemangatin kali ya? Iya, Gen Z ini butuh motivasi. Motivasi bener banget, karena mungkin ya Gen Z itu kurang semangat itu karena mungkin butuh motivasi kali ya, butuh pacuan buat hidup ya. Karena juga ya motivasi itu sangat penting buat kita tuh, sangat penting, apalagi Gen Z dimanapun kita tuh juga pastinya butuh motivasi gitu ya. Mungkin dari kalian bisa meluangkan waktu untuk memberikan motivasi untuk para Gen Z di luar sana. Silakan. Mungkin mulai dari aku dulu ya. Boleh. Jadi menurut aku sendiri, kita itu jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap pekerjaan kita, karena di suatu pekerjaan itu pasti ada rintangan-rintangan yang perlu kita hadapi. Jadi jangan merasa pekerjaan kita itu paling sempurna di antara pekerjaan-pekerjaan orang lain di sana. kalau dari aku nih ya, kita jangan hanya fokus pada gaji aja nih. Nah, kita cari tahu bagaimana pekerjaan kita sendiri itu bisa berdampak bagi orang lain, untuk masa depan kita sendiri juga. Nah, tetapi ketika kita merasa jenuh, kita memilih mengingat kembali alasan awal kita untuk memilih pekerjaan tersebut. Kenapa kita ada di sini gitu ya? Oke. Kalau dari aku, jangan buru-buru resign hanya karena merasa stuck. Kita harus mencari cara, peluang belajar, apa yang harus kita kembangkan gitu, ikut pelatihan atau minta tantangan baru ke atasan agar tetap berkembang. Dan tentunya apa yang menjadi hambatan bagi kita, carilah solusinya gitu. Apa yang menjadi kita bertahan, yang membuat kita bertahan di sini, apa motivasinya, seperti itu. Pokoknya kuncinya satu, motivasi itu penting. Dan jangan cepat mengambil keputusan dan jangan cepat resign ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pandangan dan ngobrol-ngobrol santai di hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dan kita obrolkan tadi bisa memberikan perspektif baru kepada teman-teman yang ada di luar sana. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa.